Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah? Semoga selalu sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil. Kita hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus beraktivitas ya, dengan diberikan tubuh yang sehat ya. Semoga yang sakit segera Allah berikan kesembuhan ya di tengah pandemi COVID-19 ini ya. Semoga aktivitas kita yang terbatas hanya di rumah saja tidak melunturkan semangat kita untuk terus belajar. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salamun alaika ya Rasulullah. Baik, anak ustazah, pada kesempatan kali ini ustazah ingin kita sama-sama belajar ya mengenai pembelajaran IPS yang mungkin hanya berbatas ustazah di sini, antum di sana. Tapi semoga tidak melunturkan esensi dari belajar itu sendiri, yaitu mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Oke, ini bukunya. Ayo, bukunya siapa yang masih ada di sekolah, silahkan segera dijemput ya. Untuk dibaca-baca di rumah. Masih terus dibaca kan anak ustazah, semoga masih terus dibaca ya. Karena membaca membuat kita banyak mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang baru ya. Oke. Baik, kemarin kita sudah menyelesaikan bab 3, kita sudah memasuki bab 4 tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, kedatangan bangsa Eropa ini kemarin sudah kita pelajari tentang peta-petanya, dari mana jalurnya ya. Nah, setelah itu kita masuk ke subbab selanjutnya mengenai perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan Eropa. Kenapa sih dilawan gitu? Karena ternyata setelah mereka berada di Indonesia, mereka berdagang di Indonesia, mereka sangat merugikan karena sikapnya yang sewenang-wenang, mau menang sendiri, memonopoli perdagangan, ingin mendapatkan hasil yang besar dengan mengorbankan rakyat Indonesia. Ya. Oke, kita buka dulu slide-nya. Apa ini? Ya, perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Nah, yang pertama perlawanan terhadap persekutuan dagang. Kenapa sih persekutuan dagang yang dilawan gitu? Nah, bedanya antara persekutuan dagang dengan Hindia Belanda, persekutuan dagang ini adalah organisasi ya, organisasi VOC ya. Nah, sementara kalau Hindia Belanda itu adalah pemerintahannya. Yang pertama kali datang ke Indonesia adalah VOC dulu ya. Mereka mendirikan fungsi dagang, ya, mendirikan organisasi dagang yang bernama VOC. Nah, disitulah akhirnya mereka berusaha menguasai perdagangan di Indonesia. Nah, yang pertama ada Melaka dan Demak, ya. Terjadi pada tahun 1512. Ada yang sudah lahir belum ya? Nah, timbul perlawanan di Malaka, dipimpin oleh Fateh Kadir, dikarenakan Portugis memonopoli perdagangan, ya. Kelicikan dan kejahatan Portugis ini menimbulkan kemarahan rakyat Maluku. Mereka berlaku sewenang-wenang, menyiksa rakyat Indonesia, ya. Nah, seperti itu. Lalu ada perlawanan rakyat Aceh, ya. Perlawanan rakyat Aceh ini dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Ya, armada Aceh telah disiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Jadi ketika itu gitu, para pemimpin-pemimpinnya gitu melihat rakyatnya disiksa, melihat perdagangan yang diganggu oleh bangsa Eropa. Nah, maka inisiatif dari para kepala-kepala pemerintahan, mereka ada yang diserang lalu melawan, ada yang mereka memang melawan atau menyerang terlebih dahulu gitu sebelum diserang ya. Nah, pada tahun 1629 Aceh mencoba menaklukkan Portugis, tapi belum mendapatkan kemenangan ya. Kenapa? Karena pada saat itu persenjataan dari Indonesia masih sangat minim gitu. Sementara kalau dari Eropa itu mereka persenjataannya sudah modern, sudah pakai pistola, ya, senjata api. Nah, selanjutnya ada Sultan Ba'abullah. Sultan Ba'abullah ya. Sultan Ba'abullah ini adalah anak dari Sultan Hairun. Ya. Dia di Maluku.
Nah, eh, ini terjadi pada tahun 1529. Terjadi perang antara Tidore dan Portugis. Ya, penyebab utamanya adalah Portugis menghalang-halangi perdagangan Banda dengan Tidore. Ya, dalam perang tersebut Portugis berhasil mengadu domba kerajaan Ternate dan Tidore. Jadi mereka ini sangat licik sekali, ya. Portugis ini sangat licik. Portugis, Belanda, Eropa, Inggris, ya, itu sangat licik gitu. Mereka menerapkan politik perang yang namanya divide et impera gitu. Politik adu domba. Jadi antara satu kepala pemerintahan dengan kepala pemerintahan yang lain diadu domba agar saling bertengkar kayak gitu. Nah, perlawanan ini juga belum membuahkan hasil gitu. Ya. Nah, Sultan Ba'abullah ini akhirnya terbunuh di tangan Portugis. Mohon maaf, putra Sultan Hairun ini adalah orang tua dari Sultan Ba'abullah yang telah terbunuh terlebih dahulu oleh Portugis dan perjuangannya dilanjutkan oleh Sultan Ba'abullah. Nah, pada tahun 1575 Portugis berhasil diusir dari Ternate. Nah, selanjutnya ada perlawanan di daerah Sulawesi Selatan, ya, yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin yang dijuluki oleh dengan nama Ayam Jantan dari Timur, ya. Nah, ketangguhan beliau ini ketika kerajaan Goa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin berselisih paham dengan kerajaan Bone yang dipimpin oleh Arung Palaka. Nah, ini keadaan-keadaan seperti ini nih yang disuka oleh dari VOC atau Portugis tadi, ya. Ketika ada yang berselisih, mereka senang gitu, ya. Mereka akhirnya dapat tinggal duduk manis menyaksikan mereka perang saudara, ya, sesama rakyat Indonesia saling berperang. Nah, nanti setelah ketahuan siapa yang menang, mereka tinggal melawan satu kelompok lagi. Nah, seperti itu curangnya dari VOC, ya. Nah, pada saat ini, ya, pada kerajaan Bone menang saat perang dengan Goa pada tahun 1666 sehingga Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya. Apa itu perjanjian Bongaya? Isinya Belanda memperoleh monopoli perdagangan rempah-rempah di Makassar. Jadi seluruh perdagangan rempah-rempah di Makassar itu sebagian besar dibeli oleh Belanda, ya, atau VOC, ya. Setelah itu VOC mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Diizinkan mendirikan benteng pertahanan. Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya berupa daerah di luar Makassar dan Arung Palaka diakui sebagai Raja Bone. Ya. Nih, yang selanjutnya serangan Mataram terhadap VOC. Nih, serangan Mataram itu dipimpin oleh Sultan Agung, ya. Nah, serangan pertama dilakukan pada tahun 1628. Serangan pertama ini mengalami kegagalan. Kenapa? Karena kurangnya perbekalan dan Mataram kurang matang dalam memperhitungkan medan pertempuran. Jadi persiapannya itu masih kurang, ya, sehingga akhirnya terjadi kegagalan dalam menyerang VOC. Kemudian pasukan kembali ditarik ke Mataram dan dalam serangan tersebut tidak kurang dari 1.000 prajurit Mataram yang gugur. Nah, lalu setelah ditarik kembali mereka mulai mempersiapkan lagi, ya, mempersiapkan lagi. Kali ini lebih matang tapi ternyata masih gagal, ya, karena VOC menggunakan cara yang licik yaitu dengan menghancurkan lumbung padi, ya. Kayak mana kalau misalnya mau berjuang tapi persiapan makanannya nggak ada, akhirnya lemas dan ya bisa jadi malah sanggup menghadapi VOC-nya. Nah, itu dia sedikit tentang penjajahan dari Portugis dan VOC, ya. Nah, pada tanggal 31 Desember 1799 VOC dinyatakan bubar. Kenapa VOC ini bubar? Karena ternyata ada terjadi korupsi di dalam tubuh VOC, ya. Ya, mereka akhirnya runtuh oleh keserakahan mereka sendiri, ya. Akhirnya setelah VOC runtuh, maka penjajahan di Belanda dimulai oleh pemerintahnya. Nah, ini lihat. Ternyata masih sama saja gitu. Pemerintah Belanda itu masih terus merongrong Indonesia, ya, masih memonopoli perdagangannya, masih berbuat semena-mena sehingga akhirnya terjadi lagi perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Yang pertama ada perang Saparua di Ambon, ya.
Yang ini dipimpin oleh Thomas Matulesi atau Kapitan Patimura ya, yang masih punya duit 1000 tahun yang udah lama-lama gitu ya. Itu masih terlihat foto dari Thomas Matulesi atau Kapitan Patimura ya, memimpin perlawanan di Saparua dan berhasil merebut benteng Belanda serta membunuh Presiden Vandenberg ya. Ini dia gambarnya yang di belakangnya warna merah ya. Ini adalah Thomas Matulesi atau siapa tadi namanya, Kapitan Patimura. Nah, seorang pahlawan wanita bernama Christina Marta Tiahahu yang merupakan putri tunggal dari Paulus Tiahahu, teman dari Kapitan Patimura. Ini merupakan pahlawan perempuan ya, yang merupakan teman dari Kapitan Patimura. Selanjutnya ada Perang Padri di Sumatera Barat ya. Perang Padri di Sumatera Barat itu terjadi antara kaum ulama dan kaum adat ya. Kaum ulama ini memberantas kebiasaan buruk kaum kaum ulama ingin memberantas kebiasaan buruk yang dilakukan kaum adat ya. Mereka suka minum, mabuk-mabukan seperti itu. Nah, ternyata Belanda mendukung kaum adat ya. Nah, akhirnya mereka melawan ulama. Tokoh dari Perang Padri ini ada Tuanku Imam Bonjol ya, Tuanku Nan Cerdik, Tuanku Tambusai, dan Tuanku Nan Alahan. Nah, di saat yang bersamaan Belanda sedang menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro. Nah, Perang Padri di Sumatera Barat ini mereka menerapkan sistem pertahanan benteng stelsel ya. Benteng Fort de Kock dan Benteng Fort van der Kapellen merupakan dua benteng pertahanannya. Benteng Fort de Kock kawan saja yang pernah ke Bukit Tinggi. Kalau ke Bukit Tinggi di atas ya, dekat kebun binatang itu ada tulisan Benteng Fort de Kock besar-besar. Ya. Nah, dengan siasat tersebut Belanda akhirnya menang yang ditandai dengan jatuhnya benteng pertahanan terakhir Padri di Bonjol. Nah, Tuanku Imam Bonjol ditangkap, kemudian diasingkan ke Priangan, kemudian ke Ambon sehingga wafat di tahun 1854. Nah, selanjutnya ada Perang Diponegoro. Perang Diponegoro tadi adalah perang yang terjadi bersamaan dengan Perang Padri. Ya, sebab umumnya karena penderitaan dan kesengsaraan rakyat, sebab khususnya karena Belanda membuat jalan yang melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Ya. Sehingga terjadi Perang Diponegoro. Nah, perang ini terjadi tahun 1825 sampai 1830. Berarti ada 5 tahun ya, perangnya lama sekali ya, Ustazah, hanya untuk perang. Nah, di perang ini juga masih mengalami kekalahan gitu. Apalagi ketika itu Pangeran Diponegoro dijebak gitu. Katanya diajak untuk berunding, ternyata hanya jebakan mereka untuk menangkap dan mengasingkan Pangeran Diponegoro. Ya. Selanjutnya ada Perang Aceh. Nah, Perang Aceh terjadi pada tahun ini. Sebabnya karena Belanda membakar Masjid Baitur Rahman yang menjadi benteng pertahanan Aceh pada tanggal 5 April 1873. Ya, di sini terjadi ada apa ya? Orang Belanda itu mereka menyusup ke masyarakat Aceh ya. Ada yang namanya Dr. Snoek Hugrange atau nama samarannya Abdul Ghaffar. Dia itu apa ya? Berpura-pura menjadi orang Islam ya, berpura-pura menjadi orang Islam dan menyusup ke tengah-tengah masyarakat ya. Dia memberikan saran kepada Belanda cara mengalahkan orang Aceh itu dengan menyusup seperti itu ya. Aceh itu tidak bisa dilawan dengan kekerasan, tapi harus perlahan kayak gitu ya, sehingga akhirnya Aceh pun dapat ditaklukkan. Ini ada contoh ini adalah gambar-gambar dari pahlawan Aceh ya. Selanjutnya ada perlawanan Sisingamangaraja di Sumatera Utara ya. Sangat banyak sih sebenarnya Ustazah perlawanannya. Ini ada perang Banjar juga, perang Jagaraga di Bali ya. Nah, jadi begitu banyak ya perlawanan-perlawanan dari bangsa Indonesia gitu. Tapi ketika itu bangsa Indonesia masih belum bisa menang melawan penjajah Belanda ya. Silih berganti saja yang menjajah, tapi yang paling lama adalah penjajahan Belanda ya. Kenapa? Karena ketika itu
itu rakyat Indonesia masih belum bersatu, ya, masih perjuangannya masih bersifat kedaerahan, ya. Kalau company Belanda mereka sudah memakai senjata-senjata yang modern, kita masih pakai bambu runcing, ya. Selain itu kita juga masih terpecah belah dari Sabang sampai Merauke, kita belum bersatu, ya. Nanti yang kalau kita nyebrang ke pelajaran PKN, ya, ke pelajaran PKN di tahun 1908, ya, 1908 itu baru terjadi kebangkitan nasional kayak gitu. Jadi ini terjadi sebelum kebangkitan nasional, ya, perlawanannya masih terjadi kedaerahan dan masing-masing gitu. Kerajaan ini gantian nyerang Belanda, kerajaan ini nyerang Belanda gitu, ya. Eh, baik, Ana Ustazah, mungkin itu saja untuk materi hari ini. Masih sedikit ya Ana Ustazah, jadi silahkan dibaca lagi bukunya, ya, yang masih di sekolah diambil di sekolah. Yang masih malas baca bukunya, semoga Allah berikan hidayah untuk membaca bukunya, ya. Nah, mungkin dari situ kita bisa mengambil hikmah gitu. Ya, betul bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya, semoga kita dapat selalu mengambil hikmah dan pembelajaran dari apa yang kita pelajari hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, ya, mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja Ustazah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.